Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama Bu Iva Rahmawati, masih dalam mata pelajaran yang sama yaitu ilmu pengetahuan sosial. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Amin. Dan tentunya Bu Iva berharap kalian juga tetap bersemangat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita masih tetap membahas bab yang kedua yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Jika pada pertemuan kita yang 2 pekan kemarin yaitu kita membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya serta faktor penghambat serta faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bersama tentang globalisasi. Ini ada beberapa contoh dari globalisasi anak-anak, ilustrasi gambarnya. Apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global atau globe yang berarti dunia. Global di sini diartikan sebagai segala hal yang terkait dengan dunia. Lalu apakah globalisasi itu? Globalisasi diartikan sebagai cara pandang, cara berpikir atau proses masuk ke ruang lingkup yang mendunia. Inti dari globalisasi ada di sini anak-anak, yaitu cara pandang, cara pikir atau proses masuk ke ruang lingkup yang mendunia. Kalian catat baik-baik tentang pengertian dari globalisasi. Beberapa contoh dari globalisasi ini adalah mencairnya es di kutub, yaitu di Greenland, di Pulau Greenland mencair karena adanya pemanasan global. Ini adalah contoh dari globalisasi. Kenapa disebut globalisasi? Karena dampak dari mencairnya es di kutub dirasakan oleh hampir seluruh penduduk dunia. Contoh lainnya yaitu transportasi online. Ini kebetulan adalah Gojek yang ada di Indonesia. Hampir di semua negara-negara di dunia sudah menganut atau sudah membudayakan adanya transportasi online, baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan yang ini anak-anak, yang tidak kalah mendunianya adalah adanya film-film online. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita di rumah, kita masih bisa menyaksikan beberapa film-film terbaru, baik itu film yang produksi di Indonesia atau dari mancanegara, film online. Dan contoh yang keempat yaitu adanya kerjasama antar negara, kerjasama internasional, antar negara di dunia. Ini adalah beberapa contoh dari peristiwa-peristiwa globalisasi. Sudah bisa difahami anak-anak ya? Apa ciri-ciri dari globalisasi? Bagaimana sesuatu itu disebut sebagai globalisasi? Yang pertama cirinya adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu telekomunikasi dan informasi. Ini Bu Iva memberi contoh adalah sebuah perusahaan yang mana semua alat-alatnya menggunakan teknologi yang modern, menggunakan mesin-mesin, menggunakan robot. Hampir kamu perhatikan tidak ada tenaga manusia. Semuanya sudah berganti oleh teknologi yang modern. Ciri yang kedua yaitu maraknya pariwisata yang ditunjang oleh transportasi. Tentunya transportasinya juga adalah transportasi yang modern. Nah, ini adalah contoh dari kedatangan para wisata, baik itu dari dalam ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam negeri. Sangat marak. Kenapa? Karena transportasi yang mudah bisa memperpendek jarak antar negara. Ciri yang ketiga, yaitu adanya interaksi dan perdagangan antar bangsa.
Ini sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu anak-anak, bahwa tidak ada negara yang bisa hidup sendiri. Semua saling bergantung, semua saling berinteraksi, saling membutuhkan. Ini adalah contoh, salah satu contoh dari adanya globalisasi. Interaksi perdagangan antar negara. Yang ketiga, yang keempat, yaitu meningkatnya interaksi budaya antar bangsa. Karena perdagangan antar bangsa, adanya perdagangan antar bangsa tidak menutup kemungkinan masuknya budaya juga. Ini kamu lihat, hampir tidak bisa lagi dibedakan mana yang orang pribumi dan mana yang orang asing. Kenapa? Karena cara berpakaiannya sudah hampir sama. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari adanya globalisasi. Kamu lihat sekarang selain cara berpakaian, makanan. Hampir makanan dari luar negeri juga sudah banyak yang ada di Indonesia. Jadi interaksi budaya merupakan salah satu ciri dari adanya globalisasi. Di pakaian, makanan, nyanyian, kemudian hiburan, semuanya yang terkait dengan budaya. Dan yang kelima yaitu meningkatnya masalah bersama. Apa saja masalah bersama itu? Sebagai contoh yaitu adanya pencemaran udara. Pencemaran udara anak-anak di satu negara bisa menimbulkan dampak bagi negara yang lain. Tadi yang sudah di awal disebutkan Bu Iva, terjadinya pemanasan global karena pencemaran udara bisa mengakibatkan es yang ada di daerah kutub mencair, dan itu merupakan masalah global, masalah yang mendunia, masalah kita semua. Contoh yang kedua yang merupakan masalah bersama, misalnya krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang dialami oleh satu negara bisa berdampak kepada negara yang lain. Kenapa demikian? Karena masing-masing negara itu berinteraksi, berhubungan dengan negara lain. Satu negara mengalami krisis ekonomi, dampaknya bisa menular ke negara-negara yang lain karena adanya interaksi antar negara. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi di bidang budaya. Ini adalah contoh para wisatawan mancanegara atau orang asing yang belajar gamelan. Jadi anak-anak yang dimaksud dengan globalisasi bidang budaya tidak hanya orang asing yang belajar budaya di Indonesia. Bisa jadi orang Indonesia juga belajar budaya asing. Seperti kamu ketahui sekarang, contohnya misalnya Anggun C. Sasmi atau Agnes Monica adalah orang-orang Indonesia, artis-artis dari Indonesia yang sudah mendunia. Mereka berkiprah di negara lain. Itu adalah salah satu bentuk dari globalisasi di bidang budaya. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Nah, ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi anak-anak, dampaknya sudah kalian rasakan. Dampaknya sudah kita rasakan bersama. Saat ini kita berada di Kabupaten Gresik, dengan mudah kita bisa berkomunikasi, baik itu melalui telepon, melalui chat, melalui WhatsApp, atau melalui video dengan orang yang ada di luar negeri. Ini adalah globalisasi di bidang komunikasi. Kamu lihat gambarnya itu semuanya membentuk jaringan antar satu negara dengan negara yang lain dengan mudah bisa berkomunikasi. Ini adalah contoh dari globalisasi di bidang ekonomi. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Dengan adanya perdagangan antar negara, dengan adanya interaksi antar negara, tidak menutup kemungkinan barang dari negara asing masuk ke Indonesia. Dan ini juga sudah kita rasakan bersama. Kamu sekarang pergi ke mal-mal yang ada di Gresik saja, di sana sudah dengan bebas, sudah banyak barang-barang dari luar negeri yang dipasarkan. Kamu lihat itu anak-anak, isi ilustrasinya, ada Nokia, ada Samsung, Coca-Cola, McD, Nestle. Nah, itu adalah
barang-barang produk dari luar negeri yang sudah masuk ke Indonesia. Dan ini bisa kita dapat dengan mudah loh. Kenapa? Karena adanya globalisasi di bidang ekonomi. Dan tidak menutup kemungkinan barang-barang dari Indonesia seperti makanan dari Indonesia, pakaian, kemudian batik juga dengan mudah bisa dipakai atau bisa dinikmati oleh bangsa asing. Ini adalah globalisasi di bidang ekonomi. Yang keempat, globalisasi di bidang iptek. Contohnya itu anak-anak, ada dua orang anak dengan satu gadget, mereka bisa berkeliling dunia, bisa mengakses apapun melalui Google misalnya, mencari berita apa saja dari negara-negara ada di dunia dengan mudah. Ini adalah salah satu globalisasi di bidang iptek. Ini yang sangat kita rasakan. Dengan rebahan, dengan tiduran, berdiam diri di kamar, kita bisa mengetahui berita yang ada di seluruh dunia. Luar biasa anak-anak ya. Dan yang terakhir yaitu globalisasi di bidang transportasi. Maraknya transportasi menyebabkan orang dengan mudah bisa berpindah tempat. Hari ini kita ada di Indonesia, siang nanti atau sore nanti kita ada di negara lain, sangat mungkin anak-anak. Kenapa? Karena adanya globalisasi bidang transportasi. Aksesnya juga sangat mudah. Saat ini misalnya kita ada di Gresik, kita naik bis Damri dari Terminal Bunter menuju ke Juanda. Dari Juanda kita diterbangkan ke negara mana yang kita mau. Dalam hitungan beberapa jam ke depan, kita sudah bisa berada di negara lain. Kenapa? Karena kemudahan dalam akses transportasi. Kamu perhatikan itu anak-anak adalah transportasi modern yang sekarang sudah banyak kita temui. Ini adalah bentuk-bentuk dari globalisasi. Bisa difahami ya? Demikianlah tadi anak-anak materi singkat dari Bu Iva. Bu Iva harap kalian tetap bersemangat walaupun kondisi kita masih tetap seperti ini. Jaga kesehatan dan jangan lupa kalian tetap harus bersemangat dalam meraih cita-cita. Sampai ketemu kita pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.